Jadi begini. Ini ada sebuah baiat. Baiat itu kata kunci. Ketika seseorang membaca dua kalimat ini, yang tadinya kafir Jadi muslim. bisa menjadi Islam, ya kan? Maka Kanjeng Nabi bilang, ma huwal Islam. Ma itu siapa? Huwa itu seseorang Islam yang dikatakan orang Islam. Maka jawabannya adalah apabila orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadat. Harusnya paham, ya kan? Karena gara-gara orang mengucapkan dua kalimat syahadat selama hidupnya bermaksiat atau kafir, maka ketika habis mengucapkan ini dia meninggal, dakhalal jannah, dia masuk surga. Karena dia sudah termasuk orang yang muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri, orang yang selamat. Pertanyaannya sampai kemarin. Yang pertama, asyhadu artinya itu saya bersaksi. Allah bahwa sesungguhnya la tiada Tuhan, ya kan? Illallah kecuali Allah. Kita bicara yang pertama ini. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau nama jadi aku pengen paham. Kalau kita teliti, Pak, apa sih definisinya saksi itu? Saksi adalah seseorang yang melihat objek yang disaksikan. Contohnya begini, analoginya. Saya bersaksi ini rokok Samsu. Kesaksian saya sah nggak, Pak? Sah karena saya melihat. Coba misalkan Mas Udin bilang, saya bersaksi ini adalah emas 1 kotak. Emasnya loh, nggak lihat dia, tapi dia bersaksi. Saksiannya sah nggak? Nah, nggak sah. Itu adalah analogi. Sekarang kita lihat syahadat tauhid atau syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dari sudut pandang syariat dulu. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dari sudut pandang syariat sah nggak, Pak? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Secara syariat sah. Karena orang yang mengucapkan syahadat yang pertama itu berarti dia sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, walaupun dia belum melihat Allahnya. Tapi secara hakikat, Pak, secara yang sebenarnya itu adalah kesaksian yang palsu. Wajar saya ini dianggap kesaksian benar karena saya melihat rokok, ya kan? Tapi ketika seorang secara hakikat bahwa dia menyaksikan tiada Tuhan hanya Allah, kesaksiannya adalah palsu. Kalau kesaksiannya palsu, padahal syahadat adalah kunci seseorang untuk masuk Islam. Kalau palsu, bisa nggak orang itu dikatakan Islam, Pak? Tidak, jelas tidak bisa secara hakikat. Mau sampean nyeyel kayak apa dia woi, ya kan tidak bisa. Makanya itu kita cari ilmunya. Oke lah, secara syariat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sah cara syariat karena apa? Dengan membaca 2 kalimat syahadat itu orang sudah bisa dikatakan masuk Islam. Islam. Tapi kalau secara hakikat entah dulu. Kalau kita dipertanyakan tentang masalah saksi yang benar adalah orang yang benar-benar menyaksikan, secara hakikat syahadat kita belum sah. Apalagi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan. Sama pernah lihat kanjeng Nabi yang ngurung pernah melihat bersaksi nama Muhammad utusan Allah. Jelas itu ngoyo-woro atau tidak sah. Makanya banyak di antara kita itu yang tertipu, dikiranya kita itu udah Islam. Ya enggak, mau sampean akui, nyata ini ketika dipentokkan kayak pertanyaan Mas Udin, kapan lihat Allah? Kapan lihat kanjeng Nabi Muhammad? Belum lihat sudah berani berarti kan kesaksian kita batal. Cara hakikat. Makanya ayo kita cari sedikit demi sedikit tentang kesaksian kita ini agar kita ini nanti tidak dikomplain oleh Allah ketika di akhirat. Jadi baik itu secara syariat atau secara syariat atau secara hakikat. Jadi permasalahannya begini. Saya kembali ke papan tulis. Jadi kita bahas yang pertama dulu nih. Bagaimana supaya kesaksian kita yang pertama ini sah menurut hukum hakikat. Jadi kita itu benar-benar menyaksikan. Permasalahannya yang pertama yang harus kita pikirkan, Allah sama dengan wujud atau Allah itu adalah nyata, karena ini adalah sifatnya Allah yang pertama wajib gitu. Allah wujud. Nanti kita bakal sebentar dulu. Yang kedua, makhluk. Makhluk berarti masih Allah, selain Allah berarti tidak wujud. Makhluk tidak wujud. Setuju nggak? Setuju. Harus setuju. Analoginya begini. Kenapa makhluk itu tidak wujud? Sebagai contoh yang paling gampang kita cerna, anak Bilqis. Bilqis kan ntar mau punya anak. Anak Bilqis itu anaknya Mas Udin. Itu kan ntar mau punya anak kalau udah kawin. Yang saya tanyakan, anak Bilqis itu makhluk wujud? Makhluk kan? Wujud nggak? Tidak wujud. Karena nggak ada kan? Nanti begitu adanya anaknya Bilqis itu karena ada ketika udah lahir ke dunia itu, berarti anaknya Bilqis itu diwujudkan oleh Allah. Sama aja, pohon mangga ini dulunya juga nggak wujud, nggak ada. Adanya pohon mangga itu kan diwujudkan oleh Allah. Kalau nggak diwujudkan nggak wujud. Jadi yang harus tertancap di hati kita yang wujud adalah Allah. La maujuda, tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Jadi dua analogi ini bisa dipahami. Nanti kita larinya ke sini, larinya ke syahadat ini, penyaksian ini. Terus analoginya lagi begini Pak, entah itu anaknya Bilqis
entah itu anaknya Azza, misalnya. Kan belum wujud itu kan nanti juga makhluk karena belum diwujudkan oleh Allah, ya kan? Analoginya begini. Sekarang yang wujud apa saat ini? Misalkan Pak Nantri, pertanyaannya begini. Jelas ujungnya kelihatan kan? Ini di luar konteks. Pertanyaannya begini. Yang